Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Nuraini Ade. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship untuk kelas MJ 512. Yang pertama, di sini saya mengambil opsi analisis konsep dan penerapan bisnis digital. Yang pertama, apa sih bisnis digital itu? Bisnis digital adalah bisnis yang seluruh atau sebagian besar prosesnya memanfaatkan teknologi digital dan internet, mulai dari promosi, transaksi, hingga distribusi produk dan jasa. Bisnis digital berfokus pada pemanfaatan sistem online untuk menciptakan nilai tambah bagi konsumen dan perusahaan. Lalu yang selanjutnya, apa sih perbedaan bisnis digital dan konvensional? Untuk bisnis digital sendiri, yang pertama menggunakan platform digital dan internet. Yang kedua, jangkauan pasarnya luas dan global. Yang ketiga, operasionalnya lebih efisien dan fleksibel. Yang keempat, interaksi dengan pelanggannya berbasis data. Sedangkan bisnis konvensional yang pertama bergantung pada toko fisik. Yang kedua, jangkauan pasarnya terbatas. Lalu yang ketiga, biaya operasionalnya relatif tinggi karena harus seperti kalau misalkan menyewa menyewa tempat, listrik, air dan sebagainya harus disewa gitu atau dibayarkan. Sedangkan bisnis digital ini lebih praktis karena tidak memakan banyak biaya operasional gitu. Lalu selanjutnya jenis-jenis bisnis digital. Bisnis digital jenis-jenisnya yang pertama ada versi digital dari bisnis non-digital. Digital dari bisnis non-digital ini adalah modelan bisnis yang mengubah penjualan produk atau jasa fisiknya menjadi bentuk digital seperti contohnya yang pertama ada e-book dan e-journal. Yang kita ketahui kan eh, kalau dulu buku atau jurnal ini dibuat dibuat secara fisik gitu ya. Tapi di zaman yang sudah berkembang ini juga sudah bisa diakses melalui soft file yang dinamai e-book dan e-journal seperti itu. Lalu yang kedua ada musik dan film seperti em, Spotify, Netflix gitu. Lalu yang ketiga ada kursus les belajar. Kan kalau yang kita ketahui les belajar biasanya kita datang ke tempatnya atau memanggil di guru ke rumah gitu ya. Tapi untuk di zaman yang berkembang ini sudah lebih modern gitu ya. Jadi belajar atau les itu bisa melalui aplikasi seperti Ruang Guru, seperti itu. Lalu selanjutnya ada fasilitator digital. Fasilitator digital ini adalah bisnis yang memang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Contohnya yang pertama marketplace, seperti Tokopedia, Shopee. Lalu yang kedua aplikasi transportasi online di mana ini memudahkan kita untuk bepergian kemanapun gitu, seperti aplikasi Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada hybrid. Bisnis hybrid ini merupakan kombinasi dari beberapa jenis bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan. Modelan ini lebih adaptif terhadap perubahan, contohnya marketplace dan layanan keuangan digital. Seperti yang kita ketahui kan, em, bisnis digital biasanya bisa dilakukan pembayaran melalui mobile banking atau e-wallet gitu ya. Jadi em, seperti aplikasi Shopee gitu. Shopee juga bekerja sama dengan Dana, dengan Cbank gitu ya, dengan aplikasi aplikasi dia sendiri atau seperti mobile banking BNI, BRI, BCA dan lain sebagainya gitu. Yang kedua
ada platform digital ditambah penjualan fisik gitu. Jadi biasanya penjual gitu ya menjual produknya melalui toko fisik, eh eh, melalui produk fisik tapi dijual melalui online gitu. Lalu selanjutnya ada studi kasus pada platform Tokopedia. Tokopedia ini merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang bergerak di bidang marketplace digital. Tokopedia menghubungkan pelaku UMKM dengan konsumen melalui platform berbasis web dan aplikasi mobile yang bekerja sama juga dengan TikTok Shop seperti itu. Lalu di jenis-jenis bisnis digital Tokopedia gitu. Yang pertama, fasilitator digital menyediakan transaksi jual beli online gitu. Terus juga hybrid dikombinasi dengan layanan pembayaran, logistik, dan produk digital itu seperti kalau di layanan pembayaran seperti yang sudah tadi dijelaskan, berhubungan dengan pembayaran melalui e-wallet atau mobile banking gitu. Sedangkan layanan logistik seperti untuk pengiriman paketnya melalui JNE atau JNT gitu. Dan produk-produk digitalnya seperti pembayaran pulsa online, eh, pembayaran listrik, atau untuk paket data gitu ya. Lalu selanjutnya ada keunggulan dari Tokopedia sendiri. Yang pertama yaitu pasar tanpa batas karena Tokopedia ini memungkinkan penjual dan pembelinya tanpa batas geografis selama terhubung dengan internet. Pengguna dari berbagai daerah dapat mengakses produknya dan jasa yang tersedia gitu ya. Lalu yang kedua ada potensi penghasilan. Model bisnis digital seperti Tokopedia ini memberikan potensi penghasilan besar karena jumlah pengguna yang banyak, transaksi dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, dan skala bisnisnya mudah tanpa harus ada toko fisik gitu ya. Yang ketiga ada teknologi digital. Tokopedia memanfaatkan berbagai teknologi digital seperti aplikasi mobile dan website. Sistem pembayarannya digital, big data untuk analisis perilaku konsumen, dan teknologi tersebut juga dapat meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna gitu ya. Lalu selanjutnya transformasi digital Tokopedia. Tokopedia melakukan transformasi digital dengan yang pertama digital proses jual belinya. Yang kedua integrasi layanan keuangannya dilakukan secara digital. Tapi bisa juga melalui COD gitu ya. Lalu yang ketiga pemanfaatan data dan teknologi cloud. Jadi transformasi ini membuat bisnisnya lebih adaptif dan juga kompetitif gitu. Lalu selanjutnya ada usulan untuk pengembangan bisnis digital pada Tokopedia ini. Agar terus berkembang, Tokopedia direkomendasikan untuk dapat mengoptimalkan AI untuk rekomendasi produknya gitu. Yang kedua, memperkuat layanan UMKM berbasis digital. Yang ketiga, mengembangkan inovasi teknologi baru. Langkah ini penting untuk menghadapi perubahan teknologi. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang-kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.